Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atas nama Rizky Radatul Ais, Luki Nurul Mansyah, dan Muhammad Hasan Pratama. Kami dari kelas 12 5A 07 Usaha Mandiri. Saya Rizky Radatul Ais akan menjelaskan pendahuluan perancangan aplikasi web. Yang pertama ada pendahuluan. Perancangan aplikasi web memerlukan aktivitas teknis berupa yang pertama ada menetapkan tampilan pada web, yang kedua pembuatan rancangan estetika antar muka pengguna, yang ketiga pendefinisian struktur arsitektur aplikasi web secara keseluruhan, yang keempat pengembangan isi dan fungsional, yang kelima yaitu perencanaan navigasi. Oke, ini lanjutan dari pendahuluan. Dari perancangan web sangat penting bagi desainer dikarenakan yang pertama membuat model yang dapat dinilai kualitasnya dan dapat diperbaiki sebelum isi dan kodenya dibentuk. Yang kedua, membuat model sebelum pengujian dilakukan. Yang ketiga, membuat model sebelum end user yang berjumlah besar menggunakan aplikasinya. Yang selanjutnya di sini ada langkah-langkah web design dengan ketentuan. Yang pertama, 1. Perancangan isi. Perancangan isi ini yaitu dikembangkan selama tahapan analisis dilakukan sebagai basis untuk penetapan objek-objek. Yang kedua, perancangan estetika atau perancangan grafis, yaitu membuat tampilan yang akan dilihat oleh user. Yang ketiga, perancangan arsitektural, yaitu fokus pada struktur hypermedia untuk semua objek isi dan untuk semua fungsi pada aplikasi web. Lanjut, di sini masih langkah-langkah web design, yaitu yang keempat, perancangan antarmuka adalah menentukan tampilan dan mekanismenya interaksi yang mendefinisikan user interface. Yang kelima, perancangan struktur navigasi adalah mendefinisikan bagaimana end user melakukan penelusuran untuk orientasi permedia. Lanjut, yang keenam, perancangan komponen. Perancangan komponen ini merepresentasikan dari rincian struktur elemen-elemen fungsional aplikasi web tersebut. Di sini ada contoh desain yang sulit dipahami dikarenakan mengandung pernyataan yang umum berupa link. Di sini ada header, link 1, link 2, link 3, link 4, link 5, dan link 6. Di sini juga ada image slide, di bawahnya juga ada teks. Bagian yang ditandapanai ini adalah bagian ini tidak menjelaskan kebutuhan isi tampilannya seperti teks, image, teks, dan konten. Di bawahnya juga ada kelihatan ada footer dan teks. Lanjut, di sini juga ada sifat-sifat aplikasi web. Yang pertama adalah kepadatan jaringan. Yang kedua adalah keserempakan. Yang ketiga adalah jumlah pengguna yang tidak dapat diprediksi, dalam artian umum yang dipakai banyak orang. Yang keempat, ketersediaan. Yang keempat, kinerja. Yang kelima, ketersediaan. Kesediaan ini arti dari kesediaan ini adalah
kesiapan dari aplikasi web tersebut. Nah, yang ke-6 ini digerakkan oleh data. Yang ke-7 peka terhadap isi. Nah, yang ke-8 evolusi yang berkesinambungan, yang artinya perubahan aplikasi web dari waktu ke waktu agar menjadi lebih baik. Yang ke-9 ini kesegeraan, yaitu yang harus diselesaikan. Nah, arti dari yang ke-10 ini keamanan, yaitu keamanan mengatasi serangan yang merusak. Yang ke-11 ada estetika. Lanjut yang ketiga, kualitas perancangan aplikasi web. Di sini atribut kualitas dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ada keamanan lagi, yaitu kemampuan aplikasi web dan lingkungan server untuk mencegah akses yang tidak sah dan mencegah serangan-serangan yang berasal dari luar. Yang tadi di atas juga sama. Yang kedua ada ketersediaan, yaitu pengukuran atas persentase waktu yang tersedia bagi aplikasi web untuk dapat digunakan oleh user. Yang ketiga ada skalabilitas, yaitu aplikasi web mampu mengakomodasi kebutuhan terhadap jumlah end user yang semakin akan bertambah. Yang keempat, waktu untuk masuk ke pasar. Di sini waktu untuk masuk ke pasar ini yaitu ditinjau dari sudut pandang para bisnis. Nah, di sini ada contoh desain login dari sudut pandang keamanan. Ya, ada masukkan login Anda nih, contohnya sudah masuk login Anda. Di sini ada user, waktu, serta tanggal. Di sini ada box. Nah, di sini ada keterangan sebaiknya user tidak memilih dari beberapa data yang disediakan. Nah, di sini ada tombol login. Ini user tidak dapat melakukan aktivitas lainnya kecuali login. Keterangan tanggal ini jika menjelaskan tanggal sebaiknya menggunakan format tanggal, bukan format jam dengan titik 2. Oke, di sini lanjut kualitas aplikasi web. Oke, dari kualitas aplikasi web ini yang pertama ada kemudahan untuk penggunanya. Yang pertama kemudahan pemahaman situs global. Yang kedua, umpan balik dari user dan fitur-fitur bantuan. Yang ketiga, user interface dan fitur-fitur estetika. Yang keempat fitur-fitur khusus. Nah, lanjut ke fungsionalitas. Sini fungsionalitas yaitu kemampuan pencarian dan penerimaan. Lanjut habis itu fitur-fitur navigasi dan perambahan atau browsing. Yang ketiga itu ada fitur-fitur aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan. Lanjut dengan keandalan. Nah, keandalan ini pembetulan pemrosesan tautan atau juga disebut sebagai link. Lanjut pemulihan dari kesalahan. Lanjut juga ini ada validasi dan pemulihan pada user. Di sini ada sistem memberikan umpan balik kepada user jika melakukan kesalahan. Di sini ada tadi bentukan login, namun di sini ada warningan teks. Contohnya di sini ada password salah, silakan periksa caps lock pengisian password tersisa
tersisa 2 kali lagi. Masih lanjut, kualitas aplikasi web. Yang keempat ini efisiensi. Dan di sini ada efisiensi dalam kinerja waktu tanggap aplikasi web. Juga kecepatan pembentukan halaman-halaman. Dan juga kecepatan penggambaran grafik. Dan terakhir ini ada kemudahan pemeliharaan. Nah, kemudahan sini yang familiar untuk dilakukan koreksi. Selain itu juga keamanan aplikasi web untuk beradaptasi. Dan terakhir, kemudahan aplikasi web untuk dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Ais. Nama saya Luki Nur Firmansyah dari kelas 12.5A.07 NIM 12190262. Sasaran perancangan web yang baik. 1. Kesederhanaan. Fungsinya mudah digunakan dan mudah dipahami. Kedua, konsisten atau konsistensi. Konstruksi perancangan isi dibuat secara konsisten. Misalnya, jenis font yang sama pada semua dokumen, teks, skema warna, dan gaya yang konsisten. Yang ketiga, identitas atau identity. Estetika, user interface, dan perancangan navigasi harus konsisten dengan lingkungan aplikasi. Untuk apa aplikasi web itu dibuat atau dikembangkan. Yang keempat, ketangguhan atau robustness. User pada umumnya mengharapkan isi dan fungsi yang relevan terhadap kebutuhan user. Yang kelima, kemudahan melakukan navigasi dalam aplikasi. Aplikasi web seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga tampilannya dan hasilnya dapat dengan mudah dipahami. 6. Daya tarik visual atau visual appeal. Tampilan isi, rancangan user interface, pengaturan warna, keseimbangan yang harus terjadi di antara teks, grafik, dan media lainnya. Mekanisme navigasi sangat memiliki kontribusi pada daya tarik visual. Ketujuh, kompatibilitas atau compatibility. Aplikasi web akan digunakan pada berbagai jenis lingkungan eksekusi aplikasi yang berbeda, seperti hardware, OS, browser, dan koneksi internet. Ini adalah contoh desain web. Untuk konfirmasi payment, ada home, produk, sign-in, itu untuk login, registrasi. Ini konfirmasi untuk pembayaran, bagaimana cara order, dan lain-lain. Ini adalah konfirmasi pembayaran. Pertama, nomor booking, nama pembayaran, totalnya berapa, informasinya, terus nama bank, tanggal transfer, dan ini adalah bukti telah mentransfer uang. Lalu di send. Ini adalah informasi botos dan lain-lain. Ini untuk order, kontak. Ini adalah kontak. Keempat, perancangan antarmuka. Salah satu tantangan membuat user interface adalah bagaimana caranya user masuk ke aplikasi. Sasaran user interface adalah untuk 1. Menetapkan suatu jendela yang konsisten untuk meletakkan isi-isi dan fungsionalitas yang disediakan oleh user interface. 2. Memadu user melalui serangkaian interaksi
dengan aplikasi web yang dikembangkan. 3. Mengorganisasikan pilihan-pilihan navigasi dan isi-isi yang dapat dilihat user yang dapat berupa menu navigasi, ikon grafis, dan gambar-gambar grafis. Contoh desain web berbasis Android. Di sini nama usernya adalah Adi Hermawan. Lalu ada ikon anak, tugas, reward, dan keluar. 5. Perancangan estetika, sering juga disebut dengan perancangan grafis, yang merupakan tambahan artistik yang sering digunakan untuk melengkapi aspek-aspek teknis dari perancangan aplikasi web. Tata letak yang baik pada perancangan interface. 1. Jangan mengisi bagian dari halaman web dengan informasi yang akhirnya sulit untuk mengidentifikasi informasi tersebut. 2. Lakukan penekanan pada isi yang merupakan alasan utama bagi user untuk masuk ke aplikasi web. 3. Lakukan pengelompokan fitur navigasi, isi, dan fungsi. 4. Jangan perluas bagian aplikasi dengan penggunaan scroll bar. Sebaiknya kurangi isi yang jumlahnya banyak. 5. Sesuaikan resolusi layar dan ukuran jendela browser. Ini adalah contoh desain penyewaan mobil. Di sini ada kode penyewa, nama penyewa, sama nomor KTP. Di sini untuk menyewa mobil ada datanya juga, ada nomor polisi, merek mobil, model mobil, warna mobil, tarif sewanya tergantung ingin per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Di sini juga ada dendanya. Kalau misalkan pilih per hari, tinggal diklik harinya. Kalau per minggu tinggal diklik minggunya. Kalau misalkan per bulan tinggal diklik bulanannya. Terus lihat datanya di sini. Di sini juga bisa menyewa supir juga, ada kode supirnya, nomor SIM, sama nama supir. Sini juga ada berapa lama sewanya, tanggal sewanya, jam sewanya, tanggal kembali, jam kembali, overtime, jumlah tarif. Di sini bisa DP atau uang muka, dan sisa bayarnya berapa. Di sini ada totalnya juga, uang bayar dan kembali. Jika mau menambahkan penyewaan mobil bisa di sini bisa tambah. Ketika selesai lalu pencet simpan. Kalau jika tidak jadi menyewa mobil bisa dibatalkan. 6. Perancangan isi. Hubungan objek isi dengan objek isi lainnya adalah sebagai bagian dari suatu model kebutuhan untuk aplikasi web. Permasalahan yang terjadi pada perancangan isi jika jumlah objek isi yang digabungkan untuk membentuk halaman web tunggal merupakan fungsi dari kebutuhan user yang dibatasi oleh kecepatan pengunduhan koneksi ke internet, juga dibatasi oleh besarnya ukuran jendela monitor yang digunakan user. Di sini ada desain contoh untuk pembelian buku. Di sini ada beranda, kategori, buku, konfirmasi, dan informasi. Di sini juga ada email user. Ini search untuk mencari buku. Ini ada logonya juga, judul harganya, ISBN nomor buku. Ini nama bukunya, ini gambar buat untuk bukunya, penerbitnya siapa, penulisnya siapa, tanggal terbit, tanggal berapa, kategorinya apa, jumlah halamannya berapa, jumlah bukunya berapa. Di sini bisa pesan atau ditaruh di keranjang. Kalau misalkan ingin berpesan tinggal klik pesan sekarang atau taruh di dalam keranjang. 7. Perancangan arsitektural.
Perancangan arsitektur web terkait dengan sasaran untuk aplikasi web, terkait dengan isi yang akan ditampilkan user dan navigasi. Arsitektur isi pada umumnya fokus pada bagaimana objek-objek isi distrukturkan agar layak untuk dipresentasikan kepada user dan menarik untuk ditelusuri. Aplikasi web distrukturkan untuk dapat mengelola interaksi user dengan aplikasi web, bagaimana menangani pekerjaan proses internal, bagaimana melakukan pengaturan navigasi, serta bagaimana menampilkan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi dijelaskan oleh Lucky Nur Firmansyah. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Hasan Pratama, NIM saya 12190327, kelas 12 5A 07. Sini saya akan membahas arsitektur isi. Nah, arsitektur isi itu ada cabangnya lagi. Salah satunya adalah struktur linear. Struktur linear ini digunakan saat interaksi user dengan aplikasi web secara umum, memperlihatkan urutan yang dapat diramalkan. Contohnya, urutan pemasukan pemesanan produk, di mana informasi tertentu harus dalam urutan yang bersifat spesifik. Nah, di sini ada linear. Linear itu cuma ke bawah doang, membujur ke bawah. Ada linear with optional flow. Nah, dia membagi seperti ini dan akan berakhir dengan satu isi. Ada juga linear with diversion, sama seperti linear with optional flow. Nah, arsitektur isi yang kedua adalah struktur grid. Arsitektur yang diterapkan saat isi aplikasi web dapat diorganisasikan menjadi dua dimensi atau lebih, yaitu dimensi horizontal. Nah, dimensi horizontal ini adalah dimensi yang ke bawah seperti ini. Ada empat dimensi horizontalnya, mempresentasikan jenis-jenis produk biasanya, dan dimensi vertikal yang menyamping ke kanan adalah mempresentasikan penawaran yang disediakan oleh penjualnya. Penawaran adalah yang ditempatkan di dimensi vertikal, seperti menyamping seperti ini. Yang ketiga dari arsitektur isi ini ada struktur hierarki. Struktur hierarki ini rancangannya dimungkinkan adanya percabangan hypertext atau aliran kendali secara horizontal bergerak melintasi cabang-cabang vertikal pada struktur aplikasi web. Nah, ini dari satu dia horizontal ke bawah membagi cabang menjadi tiga, dan dari tiga ini dibagi lagi cabangnya menjadi yang satu ada tiga, yang di tengah cabangnya ada dua, yang di kanan bawah ada 4 cabang dari struktur hierarki ini. Ini adalah contohnya. Yang keempat dari arsitektur isi ini adalah struktur jaringan atau web murni. Struktur ini dapat digabungkan untuk membentuk struktur-struktur yang bersifat komposit. Nah, di sini adalah struktur jaringan web murninya. Jadi struktur-struktur ini membentuk struktur yang bersifat komposit. Nah, ada arsitektur aplikasi web, mendeskripsikan infrastruktur yang memungkinkan sistem atau aplikasi web berbasis web untuk mencapai sasaran bisnisnya. Jadi di sini untuk infrastrukturnya untuk dia mencapai bisnisnya berjalan dengan baik sasarannya. Yang terus arsitektur aplikasi web dibuat dalam 3 lapisan yang bertujuan untuk memisahkan antarmuka dari mekanisme navigasi dan perilaku yang dimiliki oleh aplikasi. Ada 3 lapisan. Nah, lapisan ini berfungsi antarmuka, mekanisme navigasi dari perilaku yang dimiliki oleh aplikasinya. Hal ini akan menyederhanakan implementasi aplikasi web dan meningkatkan penggunaan ulang komponen-komponennya. Arsitektur MVC atau Model View Controller. Secara fungsional dijelaskan adalah ada 3 poin, yaitu pengendalian, model, dan view.
Nah, pengendalian ini adalah mengelola akses ke model, ke view, dan melakukan koordinasi aliran data di antara model dan view. Ini adalah pengendalian. Yang kedua ada model. Model ini memuat semua isi yang bersifat spesifik terhadap aplikasi dan membuat logika pemrosesan, termasuk di dalamnya adalah semua objek. Model ini seperti user interface yang mengatur tentang logika pemrosesan jalannya sebuah web tersebut. View yang ketiga. View ini memuat semua fungsi yang bersifat spesifik terhadap user interface yang ada di dalamnya, seperti presentasi, isi, dan logika pemrosesan, objek isi, akses ke data, dan sumber informasi lainnya. Semua fungsionalitas pemrosesan diperlukan end user. Jadi view ini bersifat seperti user interface. Jadi di dalamnya itu seperti user interface dalam sebuah web aplikasi. Selanjutnya adalah perancangan navigasinya. Perancangan lintasan navigasi yang memungkinkan user mengakses isi dan fungsi-fungsi aplikasi web. Di sini adalah memungkinkan user mengakses isi dan fungsi-fungsi aplikasi web. Yang pertama itu ada semantic navigation. Unit semantic navigation ini adalah sejumlah informasi dan struktur navigasi saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan user yang bersifat khusus. Jadi semantik navigasi ini berkolaborasi dengan pengguna untuk memenuhi kebutuhan yang di-requestkan pengguna yang bersifat pengguna khusus. Contohnya, seorang pelanggan baru mungkin memiliki 3 use case yang berbeda yang semuanya menghasilkan akses ke informasi dan fungsi-fungsi aplikasi web yang berbeda. Semantic navigation harus dibuat untuk masing-masing sasaran tersebut. Jadi dalam 3 use case ini semantic navigation dapat dibuat sesuai sasaran yang diinginkan oleh pelanggan baru. Yang kedua ada sintak navigasi. Nah, sintak navigasi ini berisikan ada link navigasi yang bersifat individual. Link berbasis teks, icon, tombol, pilihan, dan grafis. Harus sesuai dan konsisten dengan isi yang ditampilkan. Jadi pada navigasi teks harus berisi teks, dan navigasi icon biasanya berisi icon. Navigasi tombol biasanya berisikan tombol untuk diklik sehingga dapat masuk ke halaman selanjutnya. Biasanya ada pilihan dan grafis. Bernavigasi horizontal. Bernavigasi horizontal ini biasanya ada di bagian atas aplikasi web. Yang dalam daftar kategori ini ada kategori fungsional utama yang berisi link yang sesuai. Jadi pada bar navigation yang di atas yang pada sebuah aplikasi web itu dapat berisikan fungsi-fungsi yang bakal jika diklik bakal masuk ke halaman berikutnya sesuai dengan isi dari halaman tersebut. Kolom-kolom navigasi vertikal yang ketiga berisi daftar kategori utama dan kategori fungsional. Berisikan semua objek isi utama. Yang keempat ada tab mempresentasikan kategori isi dan kategori fungsional sebagai tab sheet saat suatu link diperlukan. Tab ini untuk berisikan link-link yang akan mengantarkan ke halaman yang ingin dituju. Yang selanjutnya ada peta situs. Peta situs ini menyediakan suatu tabel isi yang dapat digunakan untuk melakukan navigasi ke semua objek dan semua fungsionalitas. Contoh icon navigasi yang kurang jelas. Nah, di sini adalah icon navigasi, ada absensi, ada kerangka, ada absensi lagi. Nah, di sini kurang jelas adalah karena absensinya ada 2 dan di sini harusnya di atas ini ada sebuah bar navigasi horizontal yang ke arah kanan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bar
bar navigation horizontal. Di sini ada contoh bar navigation horizontal yang biasanya ada di pojok kiri atas pada web aplikasi. Ada navigasi home, daftar isi, kontak us, sama disclaimer. Nah, pada button-button navigasi ini bisa diklik. Jika diklik home maka akan kembali ke halaman home yang akan membuka halaman baru. Daftar isi juga sama begitu, kontak us sama disclaimer. Nah, contoh lagi itu adalah peta situs. Nah, di sini adalah contoh peta situs pada sebuah web aplikasi. Peta situs ini berisikan tentang informasi-informasi yang terdapat pada web tersebut, yang berisikan tentang ada search guide. Nah, di sini ada beberapa link yang jika dipencet akan menuju ke halaman yang akan dituju, seperti service, tools, help center, ada corporate overview, investor relation, presenter, dan juga hearing. Nah, itu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.